Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan perkuliahan pada blok endokrin, metabolik, dan nutrisi, ya. Pada sub pokok pembahasan tentang gangguan metabolisme lemak dan protein. Baik, learning fokus dari kuliah kita pada saat ini adalah tentang dislipidemia dan hiperurisemia. Nah, apa itu dislipidemia? Ya, adanya gangguan daripada lipid di dalam darah. Nah, apa aja fraksinya? Yaitu definisinya di mana terjadi peningkatan daripada total kolesterol, ya, kemudian terjadi peningkatan dari LDL kolesterol, terjadi peningkatan dari trigliserida, ya, kemudian terjadi peningkatan dari small dense LDL, non HDL kolesterol, atau penurunan daripada HDL kolesterol. Artinya peningkatan daripada kolesterol dan penurunan daripada HDL kolesterol beserta fraksi-fraksinya. Nah, apa akibat dari dislipidemia? Ya, karena kita tahu salah satu faktor risiko terhadap gangguan daripada pembuluh darah yaitu adanya LDL. Bila mana LDL masuk ke dalam endotelium pembuluh darah, maka akan terjadi kerusakan yang akan memicu terjadinya foam cell. Foam cell inilah yang nanti akan menginjus terjadinya growth factor dan metaloproteinase untuk terjadi proliferasi sel dan degradasi sel pada intima pembuluh darah. Nah, yang jadi fokus pada adanya tumpukan foam cell ini adalah bila mana terjadi penumpukan di koroner. Oleh karena pembuluh darah koroner, karena dia berfungsi untuk memompa jantung, bila mana terjadi sumbatan, tentunya akan mengurangi fungsi atau mencegah terjadinya kontraksi otot jantung. Apa akibatnya? Sehingga kontraksi jantung tidak bekerja, suplai darah ke jaringan tidak berfungsi, termasuk ke otak. Jangka panjangnya yang terjadi adalah terjadi kematian atau gangguan daripada fungsi otot jantung. Nah, aterosklerosis itu juga disebabkan oleh karena penumpukan daripada LDL tersebut. Adanya LDL yang menumpuk pada intima pembuluh darah akan memicu sel radang berupa monosit, kemudian makrofag yang akan membentuk terjadinya foam cell. Nah, foam cell ini akan menyebabkan terjadinya trombus, di mana terjadi kerusakan daripada intima pembuluh darah, akan terjadi pengeluaran daripada plak tersebut, akan memicu terjadinya sumbatan atau trombus di pembuluh darah vaskuler. Nah, faktor risiko yang lain bahwa penyakit jantung koroner itu terjadi sangat banyak. Kasusnya terjadi di Amerika maupun di Asia. Ya, semakin hari semakin banyak kasusnya bahwa cardiovascular heart disease atau coronary heart disease adalah largest killer of men and women. Ya, dan kasus lebih daripada 13,5 juta dengan risiko atau faktor riwayat miokard dan angina. Dan setiap tahunnya 500.000 meninggal oleh karena miokard infark dan 250.000 meninggal dalam waktu 1 hari. Dan semakin bertambahnya usia, ya, setelah usia 60 tahun, setiap 5 pria dan 17 wanita akan jatuh ke kondisi coronary heart disease, ya. Tentunya biaya kosnya juga semakin tinggi. Nah, apakah ada bukti bahwa lipid berbahaya dan dapat menyebabkan adanya penyakit kardiovaskuler? Ya, ternyata semakin tinggi kadar kolesterol, maka resiko kardiovaskulernya akan semakin tinggi juga dari Framingham Study, ya. Dengan 8-year probability per 1.000 orang, itu kita lihat semakin tinggi daripada kadar kolesterol, ya, maka akan semakin tinggi pula faktor risiko terjadinya kardiovaskuler. Nah, begitu juga dengan program studi ini menunjukkan semakin tinggi kadar trigliserid, maka coronary artery disease juga akan meningkat. Ya. Nah,
apa untungnya kalau kita menurunkan kadar LDL ya? Jadi menurunkan event rate ya. Jadi menurunkan risiko kardiovaskuler dan menurunkan kemungkinan terjadinya serangan kardiovaskuler. Ya, jadi peningkatan daripada penurunan daripada 1% dari kolesterol itu beresiko menurunkan resiko fatal dan non fatal myocardial infarct. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, kapan itu pengobatan harus dimulai? Ya. Kemudian berapa sasaran kolesterol yang harus dicapai? Dan bagaimana melakukan pengobatan dislipidemia? Jenis obat apa yang sesuai? Nah, ini pertanyaan yang sering kita ajukan. Ya. Jadi langkah-langkahnya itu kita memiliki 5 langkah. Ya, yang pertama tentukan faktor resiko, ya. Kemudian hitung 10 years risk factor cardiovascular disease, ya. Yang ketiga adalah kategori resikonya. Yang keempat adalah tentukan sasaran lipid yang ingin dicapai. Yang kelima adalah pemilihan tata laksana atau pengobatan yang sesuai. Ini berdasarkan NCP dan ATP3. Faktor resiko apa ya? Faktor resiko mayor atau independent risk factor, ya, kemudian life habit risk factor dan juga emerging risk factor. Nah, major risk factornya apa ya? Faktor merokok ya, kemudian hipertensi ya, kemudian kadar kolesterol HDL yang rendah ya, kemudian faktor risiko kardiovaskuler pada keluarga ya, kemudian usia. Nah, peningkatan daripada HDL lebih dari 60 itu disebut dengan negatif risk factor ya. Jadi kalau misalkan ini ada, maka mengurangi salah satu pada faktor resiko mayor tersebut. Nah, life habit risk factor apa? Yaitu obesitas ya. Obesitas di sini di mana BMI-nya lebih daripada 30. Nah, pada ras Asia lebih daripada 25 itu sudah merupakan faktor risiko. Yang kedua adalah aktivitas visi yang kurang ya, kemudian diet aterogenik atau diet tinggi lemak ya. Kemudian emerging apa? Yaitu lipoprotein A ya, homocysteine, prothrombik faktor, proinflammatory faktor, gangguan daripada gula hiperfasting glukose dan juga aterosklerosis yang subklinis. Nah, langkah kedua adalah kita menghitung 10-year risk factor cardiovascular berdasarkan Framingham Calculator. Nah, ini ada beberapa poin yang diperlukan, yaitu usia, total kolesterol, HDL, smokers atau systolic blood pressure. Nah, nanti dihitung nih berdasarkan ini ya, berapa skornya. Misalkan nih total kolesterol dengan usia berapa, poinnya berapa. Ya, kemudian smoker atau non smoker ya, usianya juga berpengaruh di sini. Systolic blood pressure berapa ya. Kemudian ini ada faktor pengurang dan faktor penambah dari usia ya. Kemudian kadar HDL ya. Kemudian poinnya berapa resikonya. Misalkan nih usianya 45 tahun dengan kolesterol total 230. Nah, berarti kan dia ada di sini. Skornya 5. Nah, kemudian dia non smoker, berarti dia 0. Berarti 5 aja ya. 5 tambah 0, 0. Kemudian di sini dia tekanan darahnya 150 ya, berarti masuk ke di sini. Kalau dia diterapi nilainya 6. Kalau dia tidak diterapi nilainya 1. Misalkan belum pernah terapi nilainya 1. Berarti skor total adalah 6, 5 tambah 1 ya. Kemudian usianya tadi 45, berarti dia masuk ke poin ini ya, 3 ya. Di 6 tambah 3 9 ya. Kemudian kadar HDL-nya kita anggap misalkan 30, berarti tambah 2 8 ya. Setelah dijumlahkan 8 berarti kalau misalnya kita poin totalnya 8 berarti 10 years resikonya adalah 4%. Nah, kita masukkan ke kolom sebelah kanan. Ini for men ya, ini sedangkan for women beda lagi ya. Nah, kategori risiko ya. Coronary disease atau faktor risiko yang sesuai atau setara yaitu adanya diabetes mellitus. Nah, seperti kita ketahui yang kemarin waktu pembahasan ya, bahwa diabetes mellitus itu merupakan faktor tersendiri ya, peripheral vascular disease juga ya. Kemudian pernah resikonya lebih daripada 20%, maka resikonya sangat tinggi yang kita hitung berdasarkan rumus Framingham tadi ya. Nah, atau 2 atau lebih daripada faktor resiko atau hanya 0 atau 1 faktor resiko. Nah,
ini adalah seperti yang kita bahas di algoritma terbaru, bahwa ada risiko ekstrim, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, bila mana seorang pasien sudah memiliki faktor risiko diabetes dan CKD, berapapun faktor resikonya, maka dia tergolong resiko tinggi, sehingga target LDL-nya adalah kurang daripada 100. Tetapi bila sudah ada bukti klinik adanya penyakit arteri koroner, seperti serangan jantung, atau risiko kardiovaskular yang lainnya, atau penyakit arteri karotis, ya, maka faktor risikonya akan semakin rendah, semakin tinggi dengan targetnya semakin rendah, yaitu kurang daripada 70. Kalau misalkan dia memiliki penyakit kardiovaskular yang progresif, termasuk unstable angina pectoris, sudah targetnya kurang daripada 70 tercapai, dan bukti adanya klinik VJK pada pasien DM dan CKD atau hiperkolesterolemia familial, maka LDL-nya adalah targetnya sangat rendah, yaitu kurang daripada 55. Nah, kalau kita sudah menentukan resiko dan faktor resiko target tujuan, maka kita lakukan penata-laksanaan atau pengobatan yang sesuai. Nah, bila mana kita pilih, maka berdasarkan ATP3 kita menginginkan target apa yang kita capai. Kita akan mencari target yang ditujukan tadi, yaitu yang pertama adalah LDL, yang kedua adalah HDL, yang ketiga adalah total kolesterol. Nah, tujuannya apa ya? Untuk prevensi jangka panjang atau prevensi jangka pendek. Kalau panjang lebih daripada 110 tahun, sedangkan pendek kurang dengan 10 tahun. Nah, yang pertama adalah LDL, ya. Jadi tujuannya adalah menurunkan daripada primary prevention terhadap penurunan LDL, yaitu dengan mengurangi intake yang mengandung kolesterol atau lemak yang jenuh, ya. Kemudian meningkatkan physical activity dan juga penurunan berat badan atau mengontrol berat badan. Nah, kemudian melaksanakan diet, ya. Jadi menurunkan daripada kolesterol melalui diet dengan jumlah kalori dan juga lemak yang terbatas, yang dibatasi, ya. Kemudian pemberian sterol atau planstanol dan juga viskus atau fiber, ya, untuk memperlancar pencernaan. Kemudian penurunan berat badan dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Nah, nutrisi apa yang diharapkan, ya? Jadi untuk dietnya yaitu ini, misalkan saturated fat kurang daripada 7% dari total kalori, monounsaturated fat sampai maksimal 20% dari total kalori, karbohidrat 50-60%, fiber atau serat 20-30 gram, protein sekitar 15% dari total kalori, seperti itu, ya. Nah, therapeutic life changing itu sangat penting dan memegang peranan yang sangat ideal dan harus kita tarakan dengan baik, ya. Jadi pada saat pasien datang itu kita harus mengedukasi dan menjelaskan bahwa kepentingan daripada pemberian terapi apa, ya. Kemudian kita mulai dari lifestyle terapi yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian dievaluasi kapan, ya, selama 6 minggu, ya. Setelah 6 minggu 1,5 bulan kita evaluasi LDL-nya. Kalau tidak tercapai, maka kita intensify, ya, kita naikkan dosisnya, kemudian di reinforce untuk melakukan diet, ya. Kemudian setelah 6 minggu lagi, ya, visit ketiga kita evaluasi LDL lagi. Kalau masih belum tercapai, maka ditambah dengan terapi obat. Nah, terapinya juga harus berkaitan dengan metabolic syndrome, ya. Kalau misalkan dia ada hipertensi, atas hipertensinya, kemudian diabetesnya, ya. Kemudian intensifnya juga terhadap aktivitas fisik dan penurunan berat badan, dan juga rujuk kepada ahli gizi, ya. Nah, kemudian 4-6 minggu, kemudian visit lagi atau pasien kontrol lagi, kita monitoring terhadap kepatuhan daripada therapeutic lifestyle changing ini. Nah, bila mana itu sudah tercapai atau belum tercapai, tapi kita sudah maksimal, maka ada diberikan tempat untuk pemberian terapi farmakologis. Nah, obat-obatannya apa, ya? Yang pertama adalah statin, di mana dia akan menurunkan LDL kolesterol dan juga TG sekitar 7-30%. Ya. Kemudian meningkatkan HDL dan efek sampingnya miopati dan meningkatkan liver enzim karena dia menurunkan daripada kolesterol di liver, ya. Kontraindikasinya kalau dia punya penyakit liver
dan menggunakan beberapa jenis obat. Contohnya adalah ini, rovastatin, pravastatin, simvastatin. Nah, selanjutnya ya apa ya efek benefitnya apa ya? Mengurangi gangguan kardiovaskuler. Ya, mengurangi mortalitas kardiovaskuler, mengurangi korosif koroner, mengurangi stroke dan total mortalitas ya. Kemudian obat yang kedua adalah bile acid sequestran ya. Tujuannya adalah mengurangi LDL dan meningkatkan HDL ya. Sedikit imbang dengan statin ya. Kemudian mungkin dia ada efeknya meningkatkan TG. Nah, efek sampingnya GI distress atau konstipasi atau penurunan daripada absorpsi obat-obatan yang lain. Ya, kontraindikasinya kalau dia disertai hipoproteinemia dan peningkatan TG. Jadi nggak boleh kalau misalkan TG-nya tinggi ya. Contohnya apa? Kolestiramin, kolestipol, dan kolestevelam ya. Dapat mengurangi major coronary events dan menurunkan mortalitas kardiovaskuler. Nah, yang ketiga apa? Asam nikotinat ya. Dapat menurunkan LDL sekitar 5-25% lebih rendah daripada LDL dan bile acid sequestran ya. Efeknya flushing, hiperglikemia, kontraindikasinya liver disease ya. Nah, ini adalah bentuknya bisa bentuk crystalline ya, yang contohnya dia immediate release ya, extended dan sustain ya. Nah, yang ketiga adalah asam fibrat ya, tujuannya juga menurunkan kolesterol LDL, TG dan meningkatkan HDL ya. Efek sampingnya dispepsia, gallstones, miopati ya, kemudian kontraindikasinya gangguan renal dan liver. Contohnya adalah gefibrosil atau venofibrat ya, yang dapat mengontrol terhadap penurunan trigliserid 20-50% ya. Nah, bagaimana melakukan tahapan pengobatan farmakologi ini ya? Seperti tadi kita ketahui ya, kita seperti halnya lifestyle changing tadi, kita mulai terapi dengan LDL lowering drug therapy, yaitu statin atau bile acid sequestran atau nicotinic acid. Kalau udah tercapai, ya sudah dilanjutkan. Kalau memang belum, maka kita naikkan dosisnya ya, atau menambah kombinasi dengan bile acid sequestran, statin plus bile acid sequestran. Kalau misalkan 6 minggu belum, 6 minggu kita evaluasi lagi, kalau misalkan dia tercapai, maka kita treat faktor risiko yang lain. Tapi kalau misalkan belum, maka dievaluasi lagi atau kita rujuk ke spesialis lemak. Nah, kemudian prevensi sekunder apa ya selain daripada faktor risiko kardiovaskular tersebut ya, yaitu dengan menurunkan LDL sesuai dengan target ya. Tadi kita ketahui bisa 100 atau 70 atau sesuai dengan kondisi pasien ya. Kemudian kita evaluasi kolesterol yang lain ya. Kita berikan LDL lowering terapi untuk primary prevention ya, bisa dengan statin atau bile acid ya, lifestyle changing dan kontrol setelah 6 minggu. Second step-nya apa? Ya, kalau misalkan intensify ya, kalau misalkan intensify dengan pemberian dus statin atau kombinasi, langkah ketiga adalah dengan menterapi faktor risiko yang lain. Ya, kalau misalkan dia triglyceridnya tinggi, diatasi, HDL-nya rendah juga diatasi. Ya. Target yang sekunder apa? Non HDL kolesterol, obesitas, ya, atherogenic dyslipidemia, peningkatan tekanan darah, resistensi insulin, dan proinflamatori dan thrombotic state. Nah, apa itu non HDL kolesterol? Yaitu total kolesterol dikurangi HDL kolesterol. Jadi non HDL ini adalah kita bisa hitung berdasarkan rumus ya, atau 30 ditambah LDL dikurangi kolesterol. Ya, tujuan kolesterol target ya. Atau secondary target daripada triglycerid lebih daripada 200.
Nah, kemudian faktor resiko apa namanya? Nah, ini targetnya berapa? Nah, ini sesuai dengan ini ya. Kemudian non HDL kolesterol sebagai secondary target ya. Kalau misalkan ini ya, jadi waktu kemarin kita bahas waktu di TBL bahwa kalau misalkan trigliserid lebih dari 500, dia akan memicu terjadinya akut pankreatitis. Oleh karena itu, maka pada saat TG lebih dari 500, maka yang lebih kita prioritaskan adalah menurunkan trigliserida terlebih dahulu. Maka kita pilih golongan fibrate atau nikotinic acid ya, golongan fenofibrate atau gefibrosil ya, untuk menurunkan trigliserid, baru kita turunkan LDL ya. Kemudian kalau HDL-nya rendah, gimana terapinya? Apakah kita bisa menambah HDL dari luar? Ya, tetap tidak bisa. Ya, jadi kita menurunkan LDL itu juga salah satunya berfungsi untuk meningkatkan HDL. Nah, targetnya apa? Ya, kalau misalkan dia secondary target, kalau misalkan terkisi lebih dari 200, kemudian bisa diberikan dengan nikotinic acid ya atau fibrates. Nah, kalau pada diabetes, apa yang biasanya terjadi? Kan kombinasi biasanya dengan sindrom metabolik, yaitu diabetes dan dislipidemia, maka gambarannya terjadi peningkatan trigliserid, ya, kemudian penurunan daripada HDL, dan biasanya LDL bisa normal atau sedikit meningkat. Nah, apa itu diabetik dislipidemia? Ya, jadi ya dislipidemia yang terjadi pada pasien dengan diabetes, karena faktor resikonya akan semakin meningkat dengan diabetes, maka akan mungkin terjadi atherogenic dislipidemia, yaitu trigliserid yang tinggi, HDL yang rendah, dan LDL small partikelnya yang tinggi. Ya, targetnya ya, kalau misalkan di ADM ya kurang daripada 100. Ya. Kalau misalkan faktor risiko yang lain belum teratasi. Ya. Baik, itu tadi tentang sedikit tentang dislipidemia. Ya. Kita bahas yang kedua tentang hyperurisemia. Nah, hyperurisemia itu adalah kondisi di mana kadar uric acid yang tinggi di dalam darah. Apa bedanya dengan GOUT ya, bahwa harus dipahami ya, karena hiperurisemia dan GOUT sebenarnya satu arah, cuman beda gejala, bahwa hiperurisemia itu kondisi di mana kadar asam urat yang tinggi di dalam darah. Tapi kalau GOUT dia sudah mulai ada gejala, yaitu deposisi asam urat di dalam jaringan, terutama di sendi. Nah, kalau misalkan GOUT, biasanya pasien datang ke dokter ortoped karena GOUT-nya. Kalau misalkan dia hanya hiperursemia, dia datang penyakit dalam tanpa ada gejala. Tapi sebenarnya ujungnya sama. Ketika kita mengontrol uric acid di dalam darah, maka kita juga akan mencegah terjadinya GOUT. Kalau kita mengatasi GOUT, kita juga harus mengatasi hiperursemia untuk mencegah terjadinya GOUT tambah atau berkorelasi dengan peningkatan kadar asam urat itu sendiri. Nah, berapa sih kadar asam urat normal ya? Untuk laki-laki dan wanita itu kurang daripada 7. Nah, di atas 7 kita sebut dengan hyperurisemia. Oleh karena itu, kita harus lihat bahwa pada saat lebih daripada 7 itu adalah faktor risiko terjadinya GOUT lebih tinggi. Kondisi di mana seperti ini itu memicu terjadinya kerusakan atau gangguan daripada sendi nantinya. Oleh karena itu, pada saat nilainya lebih daripada 7 kita harus turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Yaitu dengan pertama lifestyle guidance. Kalau di antara 7 sampai 8 cukup dengan lifestyle ya. Kemudian 8 sampai 9 kita harus pertimbangkan untuk pemberian obat ya. Jadi kalau di atas 7, kalau di atas normal kita lifestyle dulu ya. Kemudian kalau 8 sampai 9 kita bisa berikan terapi atau drug terapi ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, apa itu kalau GOUT ya? GOUT itu adalah gangguan daripada asam urat di mana terjadi kristal atau kristal urat itu masuk kepada jaringan sendi, periartikular dan juga jaringan subkutan. Nah, gejalanya biasanya sih nyeri sendi ya, diawali dengan nyeri yang sangat, kemudian ada fase di mana dia bebas dari gejala nyeri. Karena itu pada nyeri berat gitu ya, kemudian kadang hilang sama sekali ya. Kalau misalkan dia pada kondisi late bisa jatuh ke kondisi artritis, nefritis dan juga terbentuknya batu di saluran urogenital ya. Apa faktor risikonya? Ya, alkohol abuse ya. Jadi minum alkohol. Kemudian konsumsi daging merah atau kacang-kacangan yang berlebihan, obesitas, diabetes, hipertensi, ya, hiperlipidemia yang seperti kita bahas sebelumnya, chronic inflammatory disease ya, kemudian penggunaan diuretik yang lama atau aspirin. Itu juga faktor risiko. Kemudian hiperparatiroidisme dan juga gangguan mieloproliferatif atau gangguan darah.
penyebabnya idiopatik ya atau herediter, di mana whites atau orang kulit putih lebih banyak kulit hitam, male lebih banyak female, di antara usianya adalah 2 sampai 40 tahun, 20 tahun sampai 40 tahun, dan ratanya muncul di usia sekitar 40 tahun. Nah, patofisiologinya bagaimana? Secara normal tubuh itu menghasilkan urin ya, di mana dia akan dirubah menjadi hiposantin dan santin untuk dirubah menjadi asam urat oleh santin oksidase. Nah, santin oksidase ini akan diekskresikan, asam uratnya akan diekskresikan melalui kencing dan juga ekskresi alimentari ya, melalui keringat atau pernafasan ya. Kemudian bila mana dia jumlahnya berlebih akan dideposisi di dalam jaringan ya, yaitu di sendi. Nah, pada saat dia di sendi maka akan terbentuk urat kristal dan akan bila berkumpul akan menyebut mikrotrofi. Nah, di mana pada saat ini terjadi peradangan, di mana terjadi fagositosis oleh pada makrofag dan sel peradangan yang lain akan memicu terjadinya artritis. Bila mana jumlah daripada asam urat tidak terlalu berlebih, maka dia akan dikeluarkan melalui urin. Tapi kalau berlebih maka akan disimpan ya, atau dideposisi di dalam sendi. Nah, gejalanya adalah kerusakan daripada permukaan karilago ya, kemudian erosi dan digantikan oleh jaringan atau deposit kristal yang akan membentuk sebuah topi atau pembengkakan. Nah, panus adalah bisa disebut juga dengan granulasi atau jaringan yang sendi yang menggantikan kartilago oleh karena adanya deposisi asam urat. Nah, ini yang menyebabkan nyeri, gangguan edema dan radang pada jaringan. Nah, di mana lokasinya ya? Sebagian besar terjadi di sini. Ya, pagi merah tua ini yaitu 90% ya. Pasien dengan GOUT itu di daerah sini. Metatarsal ya. Ya, kemudian yang paling sering kedua dari pergelangan dan di lutut atau di siku ya. Ya, saya kira cukup segitu ya kuliah dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.